rujukan. Nah, ya, maka berdasarkan rujukan yang valid sudah barang tentu ya. Gitu, ya. Nah, kira-kira ya. Jadi, oke ya. Jadi dari dua identifikasi yang paling pas ya itu melakukan identifikasi kualitas pada setiap jenis industri. Ya. Lalu kedua adalah identifikasi kualitas berdasarkan rujukan yang valid. Ya, berdasarkan handbook, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, ya, berdasarkan jurnal-jurnal, gitu ya. Oke ya. Nah, coba ya, coba Kanza ya. Yang Kanza ketahui adalah industri apa saja yang ada di dalam kawasan industri itu. Industri apa saja coba? Kanza, oh, Kanza yang Kanza ketahui aja lah ya. Jenis industrinya ya Pak? Apa Pak? Apa? Industri farmasi, industri Oke. F&B, F&B industri ya. Terus? otomotif. Oke ya. Katakanlah 3 ya. Jadi ada industri farmasi. Nah, industri farmasi. Nah, itu ya. Gambarin ya, ada industri farmasi ya. Nah, ya, ada industri farmasi ya. Farmasi. Industri farmasi ya. Kemudian ada industri food and beverage. Nah, ya. Industri food and beverage. Nah, food is and beverage gitu ya. Nah, lalu ini dikasih warna beda, food and beverage hijau katakanlah ya. Oh. Nah, warna hijau. Oke, lalu kemudian industri otomotif. Ya. Industri otomotif ya. Otomotif. Ya. Otomotif, industri otomotif ya. Kasih warna yang berbeda juga, kasih warna yang berbeda juga ya. Nah, yang paling pas ya, setiap industri tadi mesti harus dilakukan identifikasi key dan C, identifikasi kualitas dan identifikasi kuantitas. Ya, tapi lebih didahulukan identifikasi yang kualitasnya dulu, gitu ya. Lebih didahulukan identifikasi yang kualitasnya dulu, ya. Ya, oke. Lalu bagaimana caranya melakukan identifikasi terhadap kualitas? Ya, bagaimana caranya melakukan identifikasi terhadap? Ya, dilakukan pemeriksaan, sampling. Ya, harus dilakukan pemeriksaan atau sampling. Ya. Sampling terhadap jenis industri itu. Nah, ya, sampling terhadap jenis industri ini. Nah, ya. Oke, sebentar ya. Biar enggak kemana-mana ya. Kemudian save di report. Ya, kemudian save order send to back. Nah, gitu ya. Ya.
Jadi harus dilakukan sampling terhadap kualitas, ya, sampling terhadap kualitas dan kuantitas. Tapi yang didulukan adalah terhadap kualitasnya, ya. Di sampling terhadap kualitas dan kuantitas, ya, sampling, ya. Coba, iya, ya, iya, ya. Jadi apa namanya? Karena itu mendapatkan data yang valid, ingin mendapatkan data yang valid, gitu ya. Itu ya. Lalu coba siapa Kanza ya. Kira-kira sudah pernah mendapatkan mata kuliah kimia lingkungan belum, Kanza? Ya, Kanza. Mengambil mata kuliah lingkungan atau belum? Sudah, Pak. Oke. Sampling untuk kualitas itu ada sampling apa saja? Nah, sampling untuk kualitas air limbah, ya. Ada apa saja? Ya, untuk sampling kualitas air limbah, Kanza. Apa Kanza? Sampling untuk kualitas air limbah, apa Kanza? Ya. Jadi sampling, ya, ada berbagai sampling, ya. Mengapa dilakukan sampling, ya? Karena supaya hasilnya adalah representatif. Karena supaya hasilnya adalah representatif, ya. Supaya hasilnya adalah mewakilin untuk perencanaan bangunan pengolahan air buangan, ya. Samplingnya technical sampling. Nah, itu samplingnya. Mana caranya sampling, ya? Itu ya. Di sampling dengan menggunakan composite sampling. Nah, composite sampling, ya. Lalu sampling dengan menggunakan spot sampling. Nah, ya. Atau grab sampling. Nah, atau grab sampling. Nah, ya. Lalu maksudnya bagaimana ini? Composite sampling dan grab sampling, ya. Coba Kanza, masih ingat nggak kalau composite sampling dan grab sampling itu maksudnya bagaimana? Apa Kanza? Composite sampling atau grab sampling, ya. Jadi composite sampling yang dilakukan terhadap air limbah, ya. Jadi bisa terhadap komposit terhadap waktu. Komposit terhadap waktu, ya. Atau komposit terhadap lokasi. Komposit terhadap lokasi. Nah, ini maksudnya bagaimana, gitu ya. Jadi misalnya di dalam pabrik, ya, bisa jadi bahwa pabrik itu adalah melakukan proses produksi selama 24 jam. Jadi komposit terhadap waktu, yaitu diambil samplingnya pada setiap jam, ya. Pada jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 selama 24 jam. Kemudian dikomposit, dijadikan satu, ya. Nah, setelah dikomposit dijadikan satu, nah itu yang dilakukan pemeriksaan. Ya, itulah dilakukan pemeriksaan. Lalu kalau komposit terhadap lokasi bagaimana? Misalnya, ya, lakukan pengambilan
sampel ya, di dalam final sedimentasi ya. Ya, atau di dalam bak penampung akhir ya. Maka di dalam bak penampung air itu ada beberapa titik yang harus dilakukan pengambilan sampel ya. Ya, misalnya di titik-titik pada setiap ujung-ujung baknya jika dia berubah baknya seperti adalah kotak ya. Kemudian pada kedalaman juga, Lalu kemudian di komposit. Nah, inilah berarti komposit terhadap waktu. Lalu kalau spot sampling atau grab sampling gimana? Ya namanya juga spot. Ya, jadi ya diambil pada jam-jam tertentu atau lokasi tertentu aja di spot sampling. Jadi yang paling mendekati itu adalah dilakukan composite sampling. Jadi suatu ketika pernah mahasiswa bimbingan saya itu saya tanya, ya bagaimana cara mengambil samplingnya? Cara mengambil samplingnya dia melakukan spot sampling. Nah itu jauh dari representatif ya. Samplingnya itu akan tidak mewakili untuk karakter limbah itu. Sampelnya dia tidak mewakili karakter limbah itu. Jadi sudah sangat fundamental yang harus direvisi. Ya harus direvisi ulang. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Assalamualaikum, ada yang ditanyakan sampai sini? Kanza ada ditanyakan? Erik? Aurelia? Jelas, Pak. Oke ya, bisa lanjut ya. Oke ya, kemudian ya. Kemudian ya, ketika dilakukan sampling ya pasti akan keluar hasilnya, betul ya? Ada keluar hasilnya. Ya. Akan keluar hasilnya. Hasil dari mana? Hasil dari sampling tadi, ya. Hasil dari sampling tadi. Hasil samplingnya kualitas air limbah. Nah, itu ya, dari sampling dari hasil kualitas air limbah, gitu ya. Nah, kalau hasil, nah ini mesti harus dibandingkan terhadap apa? Terhadap baku mutu, ya kan? Terhadap baku mutu, oke ya. Yang pertama mesti harus dibandingkan terhadap baku mutu dari pemerintah, ya. Dibandingkan apa? Terhadap baku mutu. Nah, ini ya. Bentar ya. Nah, saya akan carikan mana ya kotaan segi 4 ya. Nah, adalah ini ya. Nah, gitu kira-kira kan saya. Apakah dia sesuai baku mutu pemerintah? Enggak dia dengan baku mutu pemerintah, ya, gitu ya. Nah kalau dia sesuai, wah ini luar biasa bagus ini, ya. Dia harus dikomparasi, dibandingkan terhadap baku mutu pemerintah. Sesuai apa enggak dia? Gitu ya.